Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Anggraini, NPM 1901012042 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai sedekah. Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak video ini sampai habis. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita sampai saat ini masih bisa bernafas dengan lega dan masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sedekah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian melihat saudara-saudari kita di luar sana yang membutuhkan bantuan? Pernahkah kalian melihat anak kecil yang hari-harinya diisi dengan kegembiraan harus hilang karena keadaan yang mengharuskan mereka untuk membantu kedua orang tuanya mencari uang? Saudara-saudariku, pernahkah kalian berpikir untuk membantu meringankan beban mereka? Untuk melihat senyum tawa bahagia di wajah mereka? Kalau teman-teman berpikir seperti itu, maka itu adalah sinyal dari Allah untuk teman-teman agar bersedekah membantu teman-teman kita yang membutuhkan di luar sana. Apalagi di masa-masa COVID-19 seperti sekarang ini. Sangat banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam At-Tirmidzi, yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama kita lakukan?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sangat jelas bukan dari hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan kita sebagai umat muslim untuk bersedekah. Apalagi yang paling utama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Pahala yang kita lakukan akan berlipat ganda di bulan itu. Tetapi, jikalau kita belum bisa bersedekah karena terkendala dari finansial atau lain-lain sebagainya, ada sedekah yang mudah untuk kita lakukan. Sedekah apa itu? Sedekah dengan senyuman. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Dari hadis di atas yang telah kita sebutkan tadi, sangat jelas bahwasannya Rasulullah menganjurkan kita untuk bersedekah. Karena sedekah memiliki pahala yang sangat besar. Apalagi di masa-masa seperti ini, di masa pandemi, banyak sekali saudara-saudari kita yang memerlukan bantuan kita. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, ketika tadi kita membahas mengenai perintah atau anjuran dari Rasulullah untuk bersedekah, maka kali ini kita akan membahas apa saja keutamaan bersedekah. Yang pertama, mendapatkan harta dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan berlipat ganda pahala kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang sangat banyak. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati atau meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, anak soleh yang memohon ampun untuk kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Dan patut digarisbawahi bahwa sedekah itu tidak akan membuat harta benda kita berkurang atau membuat kita jatuh miskin. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan melipat gandakannya. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah menjelaskan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi sangat banyak sekali pahala yang akan kita dapat ketika kita bersedekah membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Kemudian untuk keutamaan yang kedua dari bersedekah adalah sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Maksudnya gimana sih? Salah satu keutamaan dari bersedekah ini adalah mampu memperpanjang usia. Tapi yang dimaksud dalam usia ini adalah amalan kebaikan dari orang yang bersedekah ini akan terus dikenang melebihi umur hidup dia di dunia ini. Dengan sedekah, seseorang dijauhkan dari kematian yang buruk. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk, dan Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kekafiran, dan sifat bangga pada dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang keempat yaitu
sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dengan sedekah mampu menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka dengan sedekah kita bisa terhindar dari api neraka. Mengingat bahwasanya pahala bersedekah itu berlipat ganda, serta pahalanya dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Maka kita pun bisa menjauhkan diri agar kita tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, jauhkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Jadi dengan bersedekah bukan hanya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan juga dosa-dosa yang telah lalu kita diampuni, kita juga bisa terhindar dari api neraka jahanam sesuai dengan hadis yang telah disampaikan tadi. Kemudian untuk keutamaan yang terakhir yaitu mendapatkan naungan di hari kiamat karena bersedekah. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran, pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan disebutkan juga pada saat itu jarak matahari akan sangat dekat dengan kepala kita, sehingga akan terasa sangat panas. Nantinya saat di padang mahsyar, setiap manusia akan menunggu giliran untuk diadili dari timbangan amal baik dan amal buruk. Bisa dibayangkan berapa lama manusia akan menunggu dan merasakan panasnya terik matahari yang sangat dekat dengan kepala. Maka dijelaskanlah oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya yang menjadikan naungan umat manusia di hari kiamat nanti adalah amalan sedekahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Itulah tadi penjelasan materi yang telah saya sampaikan mengenai sedekah dan keutamaan dalam bersedekah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam pengucapan kata dan lain sebagainya. Dan kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Sekian video ini saya buat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.